Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai jumpa pada topik diskusi coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi ini saya akan melakukan praktek coaching, yakni sesi pasca observasi dengan Ibu Latifiah Ainur Rizky. Oke, apakah bisa dimulai, Bu Ainur? Sudah siap? Bisa dong. Oke, sudah siap ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa. Sehat? Sehat ya. Meskipun kok sepertinya agak pucet ya? Pucet Iya. ya. Agak pucet, agak Belum makan siang mikir. ini. Oh, Iya. makan ya. Iya. Dan beban tugas mungkin juga banyak ya. Betul sekali. Oke, Bu, ini apa namanya, dari yang pertama kan kita melakukan kegiatan pra-observasi, lalu saya juga melihat praktek pembelajaran Bu Latifiah ya, terus sampai juga pada pasca observasi. Ini sebenarnya saya punya catatan-catatan khusus ini ya, dari yang Ibu alami di lapangan begitu. Namun kira-kira apakah ada yang perlu didiskusikan sendiri dari Bu Latifiah? Ya, sebenarnya ada sih ya, Bu. Jadi memang terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan harapan ya, Bu. Saya berharap sekali bahwa anak itu bisa memanfaatkan yang kemarin saya ceritakan itu, aplikasi nulis aksara Jawa itu dengan penuh tanggung jawab seperti itu kan. Namun ternyata pada kenyataan di lapangan itu ada beberapa siswa memang dalam tanda kutip siswa itu juga sudah menjadi apa ya, bukan incaran ya, sudah saya melalui observasi saya di beberapa pertemuan memang anaknya seperti itu, jadi kurang bisa fokus gitu ya. Jadi beberapa siswa tersebut itu justru malah menyalahgunakan apa ya, kesempatan yang saya berikan untuk menggunakan HP atau gadget pada saat pembelajaran. Jadi saya menyuruh mereka untuk menggunakan aplikasi nulis aksara Jawa pada pembelajaran, tapi pada kenyataannya ada beberapa siswa yang justru malah bermain game online, Bu. Terutama dia yang duduknya di pojokan, itu yang laki-laki. Tapi yang perempuan itu juga ada. Justru mereka malah menonton TikTok. Jadi tidak menggunakan HP untuk pengaplikasian menulis aksara Jawa, tapi malah untuk main media sosial dan game online. Oke, benar ya. Jadi mungkin bagaimana ini kayak apa ya? Ada simalakama ya, gitu ya. Di satu sisi ingin menggunakan gadget untuk kegiatan peningkatan motivasi maupun kualitas pembelajaran, tapi di sisi lain ternyata dimanfaatkan oleh anak. Oke, baik sekali. Ini kira-kira berarti kita akan membahas sesi kali ini adalah yang dialami Ibu ya sama di lapangan, permasalahan tersebut untuk menemukan solusinya. Kira-kira dari sisi Bu Latifiah sendiri ya, kesempatan apa sebenarnya yang dimiliki gitu loh, potensi peluang apa yang dimiliki sekarang sehingga permasalahan tadi bisa diselesaikan? Ya, setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, saya langsung merefleksi diri saya, sebenarnya apa yang salah ya pada perencanaan saya dengan menggunakan gadget itu. Tapi walaupun ada beberapa peserta didik yang tidak bertanggung jawab, sebenarnya di atas 70% itu bertanggung jawab. Jadi mungkin saya tetap menggunakan gadget ya sebagai media, terutama pada aplikasi nulis aksara Jawa tersebut, karena nulis itu tidak bisa satu pertemuan, harus beberapa pertemuan agar anak itu terampil dan terlatih. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya saya tetap menggunakan aplikasi, tetapi saya merubah dari yang awal mulanya itu peserta didik secara individu untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya bentuk kelompok saja, kelompok kecil sekitar 4-5 peserta didik lah. Jadi nanti saya batasi penggunaan gadgetnya atau HP-nya, cukup 2 saja dalam satu kelompok. Jadi nanti akan lebih memaksimalkan dalam berdiskusi dan pemecahan masalahnya, dan meminimalisir anak-anak tadi yang tanda kutip itu menyalahgunakan penggunaan HP saat kegiatan pembelajaran.
Oke, ya. Jadi mungkin lebih ke pengelolaan dan juga penggunaan gadget yang dibatasi. Terus kira-kira Bu Latifia, kesempatan yang dimiliki untuk kedepannya gitu ya, melakukan praktek pembelajaran lagi itu apa kira-kira yang pengen dilakukan? Mungkin saya nanti tetap menggunakan problem ya, karena memang kita itu kan sudah SMK ya, metodenya tetap problem. SMK itu anak berlatih untuk memecahkan masalah baik itu secara individual atau secara kelompok. Tapi nanti mungkin problem yang saya berikan itu tidak saya berikan secara serta merta langsung saya sodorkan, itu tidak. Tapi nanti anak mungkin menemukan sendiri masalahnya, mencari masalahnya sendiri dari kuku saya. Tetap saya nanti karena kemarin kan tidak outing kelas ya, jadi saya sediakan gambar. Mungkin di pertemuan berikutnya saya outing kelas. Jadi anak saya beri kesempatan untuk observasi di lab AT, lab APAT ya, lab dan kolam. Jadi terserah nanti peserta didik mau kemananya, bebas. Ya, karena kan nanti minat peserta didik mungkin ada yang pengennya ke kolam luar, outdoor, ada yang pengennya ke indoor, terus ada yang pengennya ke apa itu saya lupa namanya, yang bulat-bulat itu Bu, nggak tahu itu saya. Yang terpal-terpal ya, terpal-terpal bulat-bulat itu kan ada di lingkungan AP. Nah itu nanti terserah siswa mau kemana, minatnya kemana, dia itu sukanya kemana, secara berkelompok. Kelompok pun jadi nanti bukan saya yang menentukan, biar peserta didik yang menentukan, karena mereka tahu siapa yang bisa diajak kerjasama. Jadi biar bertanggung jawab seperti itu. Itu sih Bu, untuk apa ya, cara mensiasati dari masalah saya tadi itu. Oke. Lalu kira-kira Bu, ya tadi solusi yang sudah bagus diperencanakan gitu. Kira-kira tadi kan ada peluang ya, hambatannya kira-kira Bu dari Ibu sendiri gitu, secara pribadi gitu, ada nggak untuk melakukan eksekusi itu? Iya. Apa ya? Mungkin saya belum tahu nanti manajemen waktunya itu Bu, karena kan durasi waktunya itu terutama itu ya, karena kan ada audit kelas. Nanti memang dengan mata yang lain. Iya, karena kan itu mata pelajaran bahasa Jawa itu dalam satu minggu hanya 2 jam pelajaran saja. Dan itu menurut saya sangat terbatas dengan kita yang harus guru itu diwajibkan mengajarkan unggah-ungguh dan sebagainya, itu sangat terbatas. Iya, betul. Tapi untuk tujuan kembali di awal, tujuan dari CP tadi yang diangkat ya, itu sudah termasuk 1 kali pertemuan itu plus dengan asesmennya ya. Iya. Jadi langsung 1 kali keseluruhan. 1 kali secara keseluruhan. Oke Bu, bagus sekali. Terus mungkin dari skala kalau dibuat rentang ya 1 sampai 10 nih, posisi Ibu tuh di posisi mana untuk melakukan eksekusi itu gitu ya, dari perbaikan, berarti ini program perbaikan ke depannya. Saya sebenarnya antara yakin dan tidak yakin, tapi harus yakin. Gimana? Jadi mungkin kalau menurut saya 8 sampai 8,5 lah. 8 sampai 8,5, tapi tujuannya nanti ke 10 ya. Harus mencapai maksimal. Benar sekali. Oke, 8,5 lah ya Bu ya. 8,5. Udah jauh sekali. Oke, kira-kira Bu, rencana tadi sudah tersusun ya, mulai dari penggunaan apa Bu? Tadi outing kelas, pengelolaan kelas berarti. Oke, terus tetap saya menggunakan problem based learning. Oke, metode berarti ya. Metode problem based learning, anak memecahkan masalah sendiri. Dan saya dari yang individu saya jadi buat berkelompok. Oke, terus kemudian Bu, selanjutnya apa? Medianya tetap menggunakan aplikasi tulis aksara Jawa. media. Cuma penggunanya yang dibatasi cukup 2 gadget 1 kelompok. Oke, ada 3 poin tadi ya, pengelolaan kelas yang lebih di mungkin manajemen lewat kelompok, kemudian metodenya tetap problem based learning,
Oke, terus kemudian medianya juga. aplikasi letak tulis aksara Jawa, karena kalau siswa itu atau peserta didik itu secara manual itu akan butuh waktu yang lebih lama, dan mereka ya kembali lagi ke sebelum saya menggunakan aplikasi itu banyak yang apa ya, delosor. Nah itu Iya benar ya. Ada 3 ya yang tadi harus di-planningkan rencananya. Lalu kira-kira dari ketiga ini adakah yang menjadi prioritas ibu itu? Oh, misalkan saya concern nih di sini gitu, ini yang lebih saya kuatin atau bagaimana? mungkin ke manajemen kelasnya ya, Yang lebih utama. yang lebih diutamakan disiplinnya, jadi kerjasama antar Alasannya? kelompoknya. Jadi membangun anak itu kan nanti dibangun kerjasama antar kelompoknya, terutama nanti untuk apa sih ya, pemikiran nanti profil pelajar Pancasila Ya itu benar. bergotong Nilai royong, karakternya ya, ada ya. berpikir kritisnya di situ. Juga kan murid yang lebih unggul dan yang Iya, kurang mungkin iya. bisa saling Bisa membaur. saling membaur. Oke begitu. Bagus sekali ini. Kira-kira Bu, ukuran dari keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan itu apa? Ya. Ukuran dari keberhasilan. Iya, ukuran. Kalau ukur keberhasilannya itu apa sih? Yang pertama, karena tadi saya masih ragu-ragu dengan manajemen waktunya, jadi nanti gelandang nggak ini ya, itu nanti kalau misalkan bisa on time tepat waktu dan peserta didik mampu menyelesaikan LKPD-nya secara tepat waktu, berarti saya berhasil. Kemudian jika peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya dengan waktu yang tepat dan hasil yang tepat, nah itu saya merasa saya berhasil. Bisa ya, Iya. itu sudah terlaksana dengan baik. Baik. Secara asesmen sendiri Bu, Asesmen tetap saya menggunakan, tapi di sini saya mungkin hanya menggunakan yang keterampilan saja karena pengetahuan sudah saya berikan sebelumnya. Jadi saya lebih menggali ke keterampilan peserta didiknya. itu juga bisa jadi tolak ukur ya. Iya betul. Mulai keaktifan. Lalu kemudian Bu, tadi kan ada hambatan ya, Iya. hambatan dari Ibu sendiri, apalagi juga manajemen waktu. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bu hambatan juga yang dari murid gitu? Atau dari lingkungan? Ada gitu? dari murid jelas ada, terutama itu kemampuan atau penguasaan kosakata berbahasa Jawa dari peserta didik itu ketika anak atau peserta didik membuat wacana ataupun teks apapun pasti kendalanya di situ. Jadi mereka kadang sering bertanya ke gurunya, Bu, saya itu pengen nulis ini Bu, tapi saya bingung bahasa Jawanya itu apa. Nah terkadang mereka tahu apa yang akan mereka tulis, tapi penulisannya itu tidak sesuai dengan unggah-ungguh atau paromo sastra. Contohnya Bu, iya. Ketika anak itu mau menuliskan kata ada itu kebanyakan peserta didik menuliskan ono nggak pakai ono. Padahal sesuai dengan bau sastro atau paromo sastro penulisannya adalah ana. Itu sering sekali saya jumpai. Kemudian ada juga sama dalam bahasa Indonesia itu sama. Seharusnya di bahasa Jawa itu dituliskan podo pakai bh. Nah tapi keseringan dari peserta didik penulisannya adalah podo. Padahal itu artinya berbeda. Kalau podo itu artinya bait dalam puisi. Itu salah satu contohnya. Menyinggung segelas ya Bu, yang tadi aplikasi. Aplikasi itu hanya untuk menulis apa mungkin plus kamus gitu jadi bisa menulis? Itu hanya menulis Bu. Jadi di situ sebenarnya ada menulis sudah satu kalimat. Jadi misalkan Gusti mau menulis aku lagi makan tempe, itu langsung Tapi bisa harus keluar. bahasa Jawa ya. Indonesia bisa Bu, Oh, karena iya? kan bisa semua bisa dialih-aksarakan ke aksara Jawa. Itu bisa langsung satu kalimat, tapi saya tidak menggunakan ya itu. Nanti mereka malah gampang langsung satu kalimat keluar. Tapi saya menggunakan yang harus diketik per aksara seperti mereka menulis tangan. Jadi hanya berbantuan atau menggunakan aplikasi saja. Tetap mereka pindah ke LKPD juga. Oh gitu ya, tetepan. Oke. Berarti mungkin perlengkapan kedepannya Bu yang mau dijadikan bahan ini ya, pembekalan untuk Iya. kedepannya lebih baik lagi, apa yang perlu dipersiapkan lagi selain tadi juga udah media, pengelolaan kelas itu mungkin bisa dirinci lagi. Kesiapannya
Itu dari saya pribadi ya. Saya pribadi berarti lebih ke nanti saya harus bisa mengkondisikan peserta didik, terutama nanti kan outing ya. Ada anak yang larinya ke lab luar atau kolam luar, ada yang masuk ke lab dalam, ada yang ke area sana. Itu walaupun saya sendiri, berarti kan saya harus bisa mengawasi mereka dan jangan sampai saya kelolosan kabur ke kantin. Betul sekali Bu, karena kelasnya itu dekat dengan kantin. Iya. Saya lengah sedikit nanti anak lari ke kantin malah berabe nanti ya. Oke, pengelolaan ya. Oke. Perangkat-perangkatnya Perangkat sudah mulai saya, dari ya, mulai dari yang pertama modul ajar, kemudian saya menyediakan bahan ajar peserta didik itu nanti saya berupa flipbook ya Bu. oh, Iya. jadi sudah digital. Iya ya, betul, benar. karena nanti kalau saya harus mencetak, saya mengeluarkan uang banyak. Kalau peserta didik yang mencetak, peserta didik nanti uang sakunya berkurang. Nah, jadi saya menggunakan secara digital saja. Kemudian LKPD, media, saya juga menggunakan media Salindia atau PowerPoint ya. Dan itu rencana asesmen. Sumber belajarnya Sumber belajarnya bagaimana? saya itu dari kajian literatur yang sudah digunakan, menggunakan itu, kemudian dari buku-buku paket peserta didik, kemudian dari Google juga itu, kemudian dari YouTube itu. Oke. Karena kan saya melihat juga ada ice breakingnya tadi ya. Iya. Di awal-awal itu kan Iya. kegiatan apersepsi itu kan Iya. juga bagus sekali, bisa meningkatkan anak lagi Iya. semangat. Kira-kira Ibu ya, saya komitmen ke depannya gitu. Ini kan bentar, akan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi tadi yang sudah dilaksanakan. Kira-kira jangka waktunya kapan untuk eksekusi di lapangan? Minggu depan Bu, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa pelajaran bahasa Jawa hanya ada 2 jam per minggu. Jadi kalau minggu ini sudah terjadi, maka itu perbaikan minggu depan. Karena depannya lagi nanti sudah ganti materi lagi, Bu. Bukan menulis lagi, ganti membaca, Bu. Oh Nah, gitu beda ya, konsep. elemennya Iya, beda betul. lagi ya. Beda Oh, lagi benar, nanti benar, ya. benar. Oke, berarti komitmen untuk melaksanakannya ya, untuk Iya. bahan evaluasi. Lalu kira-kira Bu, untuk mensukseskan ini, Bu Latifia perlu bantuan nggak sih dari pihak mungkin sekolah atau Mungkin nanti saya minta bantuan dari Tulmen untuk membantu. Iya, karena untuk membantu saya mengawasi peserta didik ketika observasi, Bu. Yaitu saya, nah itu tadi mensiasati agar anak tidak kabur ke kantin. Kalau saya sendiri dengan jumlah peserta didik ada 36, nah 1:36, maka saya butuh bantuan dari Tulmen karena Tulmen itu nanti bisa menjelaskan ke peserta didik. Tulmen yang tahu bagaimana isi kolamnya itu ada apa saja, kemudian di lab dalam ada apa saja, itu Tulmen yang tahu, dan nanti peserta didik bisa menggali pengetahuan yang ingin dia angkat di materi ini ke Tulmen itu. Oke, jadi pihak Tulmen ya yang akan dijadikan sebagai partner lah Iya, ya. betul. Oke, ini bagus sekali Bu. Karena mungkin juga kondisinya di APAT ya. Iya. Mungkin tidak sih Bu, ini untuk dipraktekkan di beda jurusan gitu. Iya, Bu, bisa ke TKL, ke Boga bisa, berarti kan nanti observasinya ganti di dapur, di kitchen gitu. Nanti kalau iya betul, kalau TKR ya di bengkel ya, Oke. disesuaikan dengan jurusannya lah, Bu. Oke, keren sekali. Oke Bu, ini mungkin sudah terlihat ya gambarannya akan melakukan aksi pelaksanaan seperti apa begitu. Kira-kira ada yang perlu dikembangkan lagi Bu terkait dengan rencana ke depan? Mungkin kan ini untuk di satu elemen saja gitu. Mungkin pada elemen yang lainnya gitu ada yang kedepannya apa yang mau dipakai dikembangkan? Iya, nanti mungkin kalau misalkan di sini saya menggunakan problem ya, nanti saya di elemen lain atau di domain yang lain saya gantilah, Bu. Oh, iya. Jangan itu terus, Iya. ya nanti peserta didik bosan. Iya, jadi kan harus bisa mengikuti apa ya, kemauan peserta didik. Kalau enggak nanti kita tawarkan sedikit-sedikit lah dari observasi, bincang-bincang dengan peserta didik, mereka itu maunya itu pembelajaran mau dibawa ke arah kemana. Nah nanti guru yang menyiapkan semuanya perangkatnya itu. Oke,
Oke, yang berarti ke metode Iya, bisa diganti-ganti, Iya, diubah, betul. sintaknya juga Iya. diubah gitu ya. Oke Bu, ini sudah cukup gamblang sekali. Tadi bisa diuraikan lagi Bu, hal yang kemudian ingin rencana aksi ke depannya, apa saja yang perlu Ya. dipersiapkan Yang tadi perlu saya terkait dengan persiapkan yang pertama adalah perangkat pembelajaran yang berkegiatan beda ya dari yang individu ke kelompok, Oke. kemudian pengkondisian kelas, terutama output kelas, kemudian mungkin nanti bisa anak itu menggunakan web karena kan nanti harus observasi sekolah ya. Nanti anak saya suruh pakai web tak saja terus juga saya harus koordinasi juga dengan teman karena kan teman berperan ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian rencana asesmen juga harus saya siapkan Iya, lagi benar. karena kan berbeda ya dengan yang tadi itu. Oke, super sekali ya, ini luar biasa bincang-bincangnya Bu Latifiyah ya. Semoga nanti kedepannya bisa dieksekusi di lapangan, pembelajarannya lebih bisa meningkat dan berkualitas, dan juga saya tunggu kabar baiknya, cerita baiknya. Siapa tahu ini nanti bisa juga dipakai untuk aktivitas pembelajaran saya ya. Oke, saya bisa meniru metodenya, kemudian meniru modelnya gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai